Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa, kita masih diberikan kemudahan untuk belajar, kemudahan untuk menuntut ilmu. Maka pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, selawat serta salam semoga kita senantiasa curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, yang selalu mengikuti jalannya. Baik, bagaimana kabar adik-adik semuanya yang soleh dan solihat? Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Ustaz Rizal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita hadis ke-14 dari Al-Ahadits Al-Arba'in An-Nabawiyah, Baik. Pendidikan Agama Islam kelas 6. Al-Hadits Rabi'u Ashar. Al-Hadits Rabi' Ashar, hadis ke-14. Kita baca hadisnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. As-sayyibu az-zani والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Baik, artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, orang yang telah menikah yang berzina, kemudian jiwa dengan jiwa atau membunuh, kemudian orang yang meninggalkan agamanya atau murtad dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syarahul hadis, penjelasan hadisnya. Damul muslimi la yubahu illa bi ihda thalath anwa, tarku dinil Islam wa qatlun nafsi amdan bi ghairi haqq waz zina ba'da nikah. Artinya adalah darah seorang muslim tidak dihalalkan kecuali karena 3 sebab. Yang pertama, meninggalkan agama, murtad, kemudian membunuh jiwa, membunuh seseorang dengan sengaja tanpa sebab yang dibolehkan, dan berzina setelah menikah. Baik, Ustaz jelaskan lagi. Hadis ini menunjukkan bahwa darah seorang muslim itu begitu terhormat, begitu mulia, begitu berharga, sehingga diharamkan, tidak dihalalkan atau diharamkan bagi seseorang untuk menumpahkan darah seorang muslim, untuk membunuh seorang muslim. Tidak boleh itu tanpa sebab apa-apa, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Baik. Salah satunya, jadi ada 3 macam sebab yang dibolehkan, darah seorang muslim itu dihalalkan.
Yang pertama adalah meninggalkan agama, ya, atau berzina setelah menikah. Kalau di dalam hadis, ya, berzina setelah menikah maksudnya orang yang telah berzina dan dia sudah menikah, sudah pernah menikah dalam pernikahan yang sah, kemudian dia berzina, maka dalam hukum syariat Islam, ya, hukum had, hukum syariat Islam, maka dia dihukum dengan hukuman mati, ya. Tapi tidak serta-merta langsung dihukum mati, tidak, ya. Ada syaratnya, ya. Yaitu apa? Disaksikan oleh 4 orang. Ya, harus disaksikan oleh 4 orang. Nah, ini tidak mudah, ya, atau dia sendiri yang mengaku telah berzina. Kemudian membunuh jiwa, ya. Di hadis disebutkan an-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa, maksudnya membunuh orang lain, membunuh seseorang dengan sengaja, ya, tanpa sebab yang dibolehkan. Ini tidak boleh, bahkan termasuk salah satu dosa yang terbesar, ya. Dan hukumannya adalah hukuman qisas, ya. Kalau dia membunuh seorang muslim dengan sengaja tanpa sebab yang dibolehkan, maka hukumannya qisas, yaitu dibunuh juga, ya. Dan ini juga telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya, fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas, ya, dengan berkenaan dengan orang yang dibunuh, ya. Jadi dalam hukum syariat Islam, orang yang membunuh orang lain, ya, dengan sengaja tanpa sebab yang dibolehkan, maka dia juga dihukum qisas, dihukum mati, ya, dihukum mati. Namun keluarganya, keluarga korban ini, ya, yang berhak mengqisas itu boleh untuk tidak menghukum qisas, tidak boleh untuk tidak menghukum mati, ya. Boleh untuk memaafkan, ya. Kalau misalkan pelaku itu dimaafkan, maka dia tidak diqisas. Dia tidak diqisas dan dia membayar diyat, denda atau tebusan. Atau jika keluarga itu memaafkan, ya, pelakunya tanpa membayar denda atau diyat, ya, sudah diikhlaskan, itu juga tidak apa-apa. Dan kemudian yang ketiga, meninggalkan agama atau murtad, ya, ini sudah jelas keluar dari agama Islam, ya. Fawaidul hadis. Al-hadis dalil ala ihtirami dima'il muslimin. Artinya hadis tersebut menunjukkan terhormatnya darah kaum muslimin, ya, menunjukkan darah kaum muslimin itu begitu berharga, begitu terhormat, tidak boleh sembarangan untuk ditumpahkan kecuali dengan sebab-sebab yang dibenarkan dalam syariat Islam, ya. Makanya hukumannya berat, ya. Hukuman orang yang membunuh muslim lain, maka dia dibunuh, hukumannya berat. Maka ini menunjukkan
begitu terhormatnya darah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, at-tarhib min qatl nafsi allati haramahallah. Nah, hadis ini menjadikan seseorang itu takut untuk membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, untuk membunuh orang lain, ya. Kenapa? Di sini disebutkan hukuman orang yang membunuh adalah dibunuh, ya. Maka orang berpikir, ya, berpikir berkali-kali untuk membunuh orang lain, ya. Orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan pembunuhan, ya. Tidak seperti yang sekarang kita lihat, ya, hanya karena masalah sepele, karena ejekan, karena omongan yang kasar, ya, maka orang dengan mudahnya membunuh orang lain. Ketiga, al-hasu ala iltizam jama'ati muslimin wa nabdhil furqah. Ya, ini anjuran untuk tetap bersama jemaah kaum muslimin dan menghindari perpecahan. Maksudnya adalah kita senantiasa, ya, bersama kaum muslimin, ya, tidak keluar dari agama yang benar, ya, tidak keluar dari agama Islam ini, ya, dan kita berupaya untuk menghindari perpecahan, ya. Jadi al-mufariq lil jamaah itu adalah penjelasan dari tarikul lidinillah, ya. Maksudnya orang yang meninggalkan jamaah itu maksudnya meninggalkan agama yang benar, meninggalkan kaum muslimin, meninggalkan agama yang benar, tidak lagi berada dengan kaum muslimin, tidak lagi disebut sebagai seorang muslim, ya. Dan juga bermakna orang yang memberontak kepada penguasa. Kemudian keempat, syara'allahul hudud li rad'il junat wa li himayatil mujtama'i minal jara'im. Artinya adalah Allah mensyariatkan hukuman-hukuman untuk membuat jera para pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Ya, dengan adanya hukuman, ya, had ini, maka diharapkan akan membuat jera para pelaku kejahatan. Ya, mereka akan berpikir ulang, berpikir berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali untuk melakukan kejahatan. Mereka akan berpikir berkali-kali untuk membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain, ya, untuk berzina, ya, untuk keluar dari agama Islam, ya, dan kejahatan-kejahatan lainnya, ya. Dengan begitu, maka insya Allah kejahatan akan berkurang, ya, dan masyarakat akan terlindungi, umat Islam akan terlindungi dari kejahatan. Taib. Tugas menghafal mufradat. Yuhibbu. Yuhibbu artinya mencintai atau menyukai. Yubghidu. Yubghidu artinya membuat marah. Alamatu kamalil iman. Alamatu kamalil iman artinya tanda sempurnanya iman. Ananiyatun. Ananiyatun artinya mementingkan diri sendiri. Amdan. Amdan artinya sengaja. At-tarhibu. At-tarhibu artinya membuat seseorang takut. Qatlun nafsi.
qatlun nafsi artinya membunuh seseorang. Ihtiramun. Ihtiramun artinya terhormat. Al-hassu ala. Al-hassu ala artinya anjuran. Tarikun. Tarikun artinya orang yang meninggalkan. Jazakumullah khairan. Ya, kita cukupkan sampai di sini pembahasan hadis ke-14 ini. Ya, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang belum jelas, silakan ditanyakan ke guru PAI kalian masing-masing. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.